السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. Para ikhwah dan akhwat, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dimudahkan untuk menghadiri majelis ilmu malam ini. Mudah-mudahan majelis kita diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Kita melanjutkan pembahasan kita dari Risalah Ad-Durar An-Nafisah fi Rihlati ila Makkah wal Madinah. Ini kita masuk di Ad-Durratu kam Rabi' Ashar 14 halaman 58. Ad-Durratu Rabi' Ashar, yaitu faedah dan mutiara yang ke-14. Aslani wa mathalan. Ada dua pokok prinsip dan dua contoh. Ini kita masih berkaitan dengan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang sebelumnya adalah kaitannya dengan akidah ahli sunnah dalam meyakini dan menetapkan sifat-sifat Allah. Kemudian akidah ahli sunnah berlepas diri dari tahrif dan tafwid. Ini berlepas diri dari dua perkara, tahrif dan tafwid. Itu berlepas diri dari penyimpangan-penyimpangan dan berkaitan dengan tafwid. Tafwid kemarin apa? Menyerahkan kepada Allah maknanya. Ini adalah cara ahli bidah. Adapun ahli sunnah mengetahui makna sifat Allah tetapi menyerahkan kepada Allah apa? Kaifiyah, cara atau seperti apanya. Kita serahkan kepada Allah. Masih pada berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Aslani wa mathalan. Dua pokok, dua prinsip. Wa mathalani dan contoh. Fima kana alaihima salaful ummah wa immatuha. Yang pernah dibawa oleh para salaful ummah dan para imam kita. Ada dua pokok penting yang pernah disebutkan oleh para ulama kita. Al-aslul awal, al-qawlu fi ba'di sifat kal-qawli fi ba'd. Prinsip yang pertama adalah al-qawlu fi ba'di sifat. Ketika seorang menetapkan sebagian sifat Allah, kal-qawli fil ba'd, maka dia pun harus menetapkan pada sebagian sifat Allah yang lainnya. Jadi ketika seorang sudah menetapkan sebagian sifat Allah, maka sebagian yang lainnya juga harus tetapkan. Ya. Ay anna man athbata syai'an mimma athbatahu Allahu li nafsihi. Maksudnya bahwa siapa yang menetapkan sesuatu dari perkara yang telah Allah tetapkan untuk dirinya, yaitu sifat, minas sifat, yaitu dari sifat-sifat Allah, alzama bi itsbati al-baqi, maka dia harus menetapkan sifat-sifat Allah yang lain. Wa man nafa syai'an minhu alzama bi nafi ma athbatahu wa illa kana mutanaqidan. Sebaliknya kalau dia menafikan sebagian dari sifat Allah, maka dia pun harus berani menafikan apa yang ditetapkan oleh Allah. Kenapa? Kalau tidak, maka dia termasuk mutanaqid. Mutanaqid itu apa? Pelin-pelan atau kontradiksi. Jadi kalau dia menetapkan sebagian sifat Allah, maka yang lain tetapkan dong. Jangan cuma sebagian. Ya. Dan siapa yang menafikan sebagian sifat Allah, ya nafikan aja semuanya.
Tapi kalau menafikan sebagian, menetapkan sebagian berarti dia apa? Mutanakid, kontradiksi namanya. Ya. Mithalu dzalik. Idza kana al-mukhatab yuthbitu lillahi ta'ala haqiqatal iradah. Sebagai contoh, kalau ada lawan bicara kita, ya, dia berani menetapkan bagi Allah itu sifat iradah secara hakiki. Iradah apa? Sifat kehendak, keinginan bagi Allah. Secara hakiki dia menetapkan. Wa yanfi haqiqatal ghadab wa yufassiruh. Tapi ternyata di sisi lain dia menafikan sifat marahnya Allah dan menafsirkan, mentakwilkan sifat marah Allah itu dengan tafsiran iradatul intiqam. Allah ingin membalas. Awi ilintiqam binafsi. Allah membalas. Jadi marah ditafsirkan dengan apa? Membalas dendam. Marah ditafsirkan, takwilkan dengan apa? Ingin membalas dendam. Ini takwil fasid. Takwilan ahli bid'ah. Tadi mereka, nih ada orang contoh ya. Hei fulan, kamu percaya nggak kalau Allah itu punya sifat iradah, kehendak dan ingin? Oh iya percaya. Taib, antum tetapkan sifat itu bagi Allah secara hakiki atau tidak? Ya, saya tetapkan secara hakikatnya bahwa Allah itu punya kehendak. Hah? Contoh, yuridu wahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menginginkan kesulitan atas kalian. Berarti Allah memiliki sifat apa? Iradah di situ. Paham enggak? Kehendak dan ingin. Kamu tetapkan? Iya, saya tetapkan. Saya percaya itu. Paham? Tapi ketika ditanya, Allah punya sifat marah tidak? Dia bilang, oh enggak. Oh enggak punya sifat marah. Terus kalau lafaz marah di dalam nas-nas, itu antum artikan apa? Oh marah itu maksudnya Allah ingin balas dendam. Allah ingin balas dendam kepada mereka-mereka yang melanggar aturan Allah. Berarti ini takwil kan? Baik. Yuqalulah, maka kita katakan, hei fulan, la farqa baina ma asbatah min haqiqatil iradah wa ma nafaitah min haqiqatil ghadab. Fulan, tidak ada bedanya. Di saat engkau menetapkan sifat iradah bagi Allah tadi, kehendak dan keinginan bagi Allah, secara hakikat engkau tetapkan, maka tidak ada bedanya. Begitu juga dengan sifat apa? Marah bagi Allah. Jadi kalau engkau menetapkan sifat itu, maka tetapkanlah sifat itu juga yang lainnya bagi Allah. Ya. Fa in kana itsbatu haqiqatil ghadab yastalzim tamthil, fa itsbatu haqiqatil irada yastalzimu aidan. Fulan, kalau engkau takut menetapkan sifat marah bagi Allah dengan alasan, ndaklah nanti ana takut menyamakan dengan apa? Marahnya makhluk. Ya kenapa engkau juga tidak menetapkan ketika menetapkan iradah tadi, oh ndaklah ana enggak berani menetapkan iradah, khawatir nanti apa? Sama dengan sifat iradahnya siapa? Makhluk. Harusnya kan begitu. Ya, kalau memang menetapkan satu, maka tetapkan yang lain. Kalau menafikan yang satu, maka nafikan yang lain. Ya, ini menjawab mereka yang hanya menetapkan sebagian. Ya. Fa in qala wa in kana itsbatu haqiqatil irada la yastalzimu wa itsbatul ghadab la yastalzimu aidan. Kalau dia mengatakan bahwa oh saya menetapkan sifat iradah bagi Allah itu tidak mengharuskan sama dengan iradahnya siapa? Makhluk, keinginan makhluk, enggak sama. Ya kalau begitu katakan bahwa kita menetapkan sifat marahnya Allah itu tidak sama dengan sifat marahnya siapa? Makhluk. Qala li'anna al-qawla fi ahadihima kal qawli fil akhar. Karena penetapan pada satu sifat Allah, maka itu sama tetapkan juga pada sifat Allah yang lainnya. Ya. Wa ala hadza yalzamuka itsbatal jami' au nafyal jami'. Di sini mengharuskan engkau untuk menetapkan semua sifat Allah sesuai dengan yang Allah kabarkan, atau engkau harus menafikan semua yang engkau tidak percaya dari sifat-sifat Allah itu. Jadi tidak setengah-setengah. Iya, enggak. Seperti siapa? Seperti Jahmiyah. Kesesatan Jahmiyah
kekufuran Jahmiyah menolak semua sifat Allah. Kalau dia berani, gentlenya tapi apa? Dalam kesesatan kekufuran. Tapi kalau Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah masih tadi ambil sebagian, tinggal sebagian. Tetapkan sebagian, nafikan, ya, ditolak sebagian. Nah, ini tidak benar. Fa in qala al-iradatu allati uthbituha la tastalzim tamthil li'annani a'ni biha iradatan taliqu billahi azza wa jalla la tumathil iradatul makhluk. Kalau dia masih kekeh mengatakan bahwa ketika aku menetapkan sifat iradah, kehendak, keinginan bagi Allah itu tidak mengharuskan menyamakan dengan sifat iradahnya makhluk, keinginan makhluk. Kenapa? Karena aku faham bahwa iradah hanya Allah itu ya pantas bagi Allah. Tidak akan sama dengan iradahnya makhluk, keinginannya makhluk. Qilalah, maka jawab saja. Athbit lillah ghadaban yaliku bihi wala yumathil ghadabal makhluk. Kalau begitu kita jawab. Kalau begitu tetapkanlah sifat marah bagi Allah sesuai dengan keagungan dan yang pantas bagi Allah. Sebenarnya tadi dia menetapkan apa? Sifat iradah pantas bagi Allah. Maka tetapkan juga sifat marah pantas bagi Allah. Yang tidak sama dengan sifat marahnya makhluk. Al-aslu tsani. Prinsip yang kedua. Al-qawlu fi sifat kal qawli fi dzat. Kalau tadi kan ya menetapkan sebagian sifat mengharuskan menetapkan seluruh sifat. Ya. Yang kedua, menetapkan sifat bagi Allah kal qawli fi dzat, maka seperti kita menetapkan zat bagi Allah. Ya. Menetapkan sifat bagi Allah, maka kita seperti menetapkan zat bagi Allah. Yani, anna man athbata lillahi ta'ala dhatan, la tumathilu dhawatil makhluqin. Yani, maksudnya bahwa siapa yang menetapkan bagi Allah, Allah itu punya zat. Allah itu punya apa? Zat. Dan ini keyakinan, ya, setiap muslim. Allah punya zat. Tidak ada yang mengingkari. Hatta Asy'ariyah sekalipun, dia yakin Allah punya zat. Firqah-firqah, Mu'tazilah, kemudian Maturidiyah, yakin Allah punya zat. Kalau seorang menetapkan zat bagi Allah, la tumathil dhawatal makhluqin, dan dia yakin bahwa zat Allah tidak sama dengan zatnya makhluk, lazimahu an yuthbita lahu sifatin la tumathil sifatil makhluqin, maka mengharuskan bagi dia adalah harus menetapkan sifat-sifat bagi Allah yang juga tidak sama dengan sifat makhluknya. Ya. Kenapa? Li'annal qawla fi sifat kal qawli fi dzat. Karena penetapan tentang sifat-sifat Allah sama ketika kita menetapkan juga zat bagi Allah. Fulan, kau percaya enggak Allah itu punya zat? Oh ya, ana yakin. Allah punya zat. Ditanya lagi. Kira-kira zat Allah sama tidak dengan zatnya makhluk? Oh enggak. Allah Al-Khaliq punya zat yang tidak akan sama dengan zatnya makhluk. Ya. Taib, fulan, Allah punya sifat enggak? Oh. Enggak berani ana bilang Allah punya sifat begini dan begitu. Loh ini dalilnya jelas. Ana enggak berani ana. Ana khawatir nanti sama kayak apa? Sifatnya makhluk. Fulan, kamu menetapkan zat bagi Allah dan kau yakin tidak sama dengan zatnya makhluk, maka tetapkanlah bahwa ini sifat Allah yang tidak sama dengan sifatnya siapa? Makhluk. Paham ya? Qala, hadzal asl yukhatibu bi ahli at-tamthil wa ahli at-ta'til min al-mu'tazilah wa nahwihim. Nah, prinsip yang kedua ini adalah sebagai bentuk bantahan, ya, seruan kepada ahli tamthil, orang-orang yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, ya, dan ahlu ta'til atau mereka mengingkari dari sifat-sifat Allah seperti kalangan Mu'tazilah dan yang lainnya. Yuqalu li ahli tamthil, dikatakan kepada orang-orang yang suka menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Alastum tuthbituna, ini la-nya antum hapus ya itu. Ada kan? Alastum la-nya itu antum hapus. Itu kelebihan la di situ. Wahai ahlu tamthil, alastum tuthbituna dzatillahi dzatan bila tamthil? Ya. Wahai ahlu tamthil, bukankah engkau ya menetapkan zat bagi Allah
tanpa harus mentamthil, fa'athbitu lahu sifatin bila tamthil. Maka tetapkanlah ya zat bagi Allah itu ya, tapi tanpa menyerupakan. Ya. Alastum, ini bisa dua. Karena di kitab aslinya bidunilah ya, di kitab aslinya tanpa la tadi. Alastum tuthbituna dzatillahi dzatan bila tamthil. Wahai fulan, bukankah engkau menetapkan zat bagi Allah tanpa harus menyerupakan dengan zatnya makhluk? Fa'athbitu lillahi sifat bila tamthil. Kalau begitu, tetapkan sifat bagi Allah tanpa engkau serupa dengan sifat makhluk. Wa yuqalu li ahli ta'til minal mu'tazilah, dan dikatakan juga kepada ahli ta'til mu'tazilah dan yang lainnya. Alastum taquluna biwujudi dzatin la tushbihu dzawat. Hai mu'tazilah, bukankah engkau mengatakan bahwa Allah itu ada dengan zatnya? Ya, Allah itu ada, wujud dengan zatnya, la tushbihu dzawat, dan tidak menyerupai zatnya makhluk. Fakadzalika qulu bisifatin la tushbihu sifat. Kalau begitu wahai Mu'tazilah, tetapkanlah sifat bagi Allah yang tidak sama dengan sifat makhluk. Ya. Kan mereka suka mengajak akal. Ini kita ajak berpikir, gunakan akal. Kalian menetapkan zat bagi Allah yang tidak sama dengan makhluk, maka tetapkanlah sifat bagi Allah yang sifat itu tidak sama dengan sifat makhluk. Mithalu dzalik, contoh lain. Idza qala inna Allah istawa 'alal arsy fa kaifa istawa? Fa kaifa istiwa'u? Contoh. Jika ada yang bertanya, sesungguhnya Allah beristiwa. Sebagian mengartikan adalah bersemayam, berada di atas arsy. Fa kaifa istiwa'uhu? Dia bertanya, seperti apa? Bagaimana istiwanya Allah? Bagaimana istiwanya Allah? Fa yuqalu lahu al-qawlu fis sifat kal qawli fil dzat. Fa akhbirna kaifa dzati. Maka jawabannya, ingat kaidah bahwa menetapkan sebagian dari sifat Allah atau menetapkan sifat Allah sama dengan menetapkan zat Allah. Menetapkan zat Allah sama dengan menetapkan sifat Allah. Coba jelaskan kepada kami, seperti apa zat Allah? Kalian bisa tidak menceritakan seperti apa zat Allah? Fa in qala la a'lam kaifiyah dzati. Kalau orang itu bilang, aku tidak tahu seperti apa zat Allah. Yang jelas aku yakin Allah punya zat. Ya. Qila lahu wa nahnu la na'lam kaifiyata istiwa'i. Sama, begitu juga. Kami juga tidak tahu seperti apa istiwanya Allah. Kami hanya meyakini saja bahwa Allah beristiwa. Awalnya tadi. Kan Asy'ariyah, Mu'tazilah, Maturidiyah, mereka menetapkan Allah punya zat. Nah, kita tanya, kalau mereka bertanya dan seperti apa kita balik tanya. Kalian yakin? Yakin Allah punya zat. Coba jelaskan pada kami seperti apa zat Allah. Kami tidak tahu zat Allah seperti apa. Kami hanya meyakini sebagaimana dikabarkan oleh Allah. Kalau begitu sama. Sifat-sifat Allah pun demikian. Kita tidak tahu seperti apa sifat Allah. Kami hanya meyakini, membenarkan sudah. Itu tugas kita. Ya. Wa hina idzin yalzamuhu an yuqirra bistiwa'i haqiqi ghairu mumathil listiwa'il makhluqin. Maka saat itu kalau dia sehat akalnya, bersih hatinya, ya, ingin mencari kebenaran, maka dia pasti yukir, dia pasti akan mengakui, meyakini bahwa Allah beristiwa di atas ars ghairu mumathil istiwa'il makhluqin, tanpa harus menyerupakan dengan istiwanya makhluk. Wala ma'lumil kaifiyah. Wala ma'lumil kaifiyah. Karena istiwa Allah maklum. Kaifiyahnya majhul. Tidak tahu kita. Kama aqarra bidzati haqiqiyyah ghairu mumatsalah li dzawatil makhluqin, sebagaimana mereka mempercayai zat bagi Allah yang tidak sama dengan zatnya makhluk. Wala ma'lumul kaifiyah, dan tidak diketahui seperti apa zat Allah itu. Kama qala Malik wa Syekh Rabi'ah wa ghairuhuma fil istiwa, sebagaimana perkataan Imam Malik rahimahullah dan gurunya yaitu Rabi'ah rahimahumullah wa ghairuhuma fil istiwa, tentang istiwa, al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Imam Malik ketika datang seorang bertanya kepadanya, ya Imam, kaifa istawa? Wah Imam, seperti apa istiwanya Allah, bersemayamnya Allah? Ya, beliau mengatakan, ya, al-istiwa'u ma'lum,
makna arti istiwa itu diketahui bersama. Bahwa istiwa itu berada di atas sana. Istiwa di atas ars, berada di atas ars, di atas makhluknya sana. Wal kaifu majhul, seperti apanya kita tidak tahu. Wal imanu bihi wajib. Ya, beriman tentang istiwa itu hukumnya wajib. Wassu'alu anhu bid'ah. Sedangkan bertanya tentang seperti apa itu hukumnya bid'ah. Ini ya dua prinsip tadi sebagai ya prinsip kita dalam menetapkan sifat Allah, bahwa al-qaulu fi ba'di sifat kal qauli fi ba'din. Menetapkan sebagian sifat maka wajib menetapkan seluruh sifat yang lainnya. Kemudian al-qaulu fi sifat kal qauli fi dzat. Menetapkan sifat sama seperti kita menetapkan zat bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang menetapkan zat bagi Allah, maka dia yakin Allah itu ada. Allah itu wujud. Ya. Sekarang ditanya, antum percaya tidak kalau Allah itu ada? Itu sifat. Allah itu ada, sah? Allah itu ada. Pertanyaannya, kalau antum yakin bahwa Allah itu ada, bagaimana keberadaan Allah? Apakah sama dengan keberadaan makhluk? Kalau dibilang, oh enggak bisa, enggak sama. Makhluk ada, sebelumnya tidak ada. Allah ada. Ya, dari dulu Allah ada. Ya taib, sudah. Berarti antum selamat menetapkan bagi Allah dan tidak menyerupakan dengan siapa? Makhluk. Maka begitu juga sifat yang lainnya. Ketika Allah menyebutkan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah memiliki wajah dan kekal wajah Allah. Maka ditanya, fulan, kamu yakin tidak Allah punya wajah? Oh enggak, enggak yakin. Kenapa? Nah ini udah jelas wajah. Oh maksudnya wajah itu adalah pahala. Maksudnya wajah itu adalah keridhaan Allah. Kenapa ditakwilkan? Oh anak enggak mau menetapkannya, nanti khawatir sama dengan wajahnya siapa? Makhluk. Ya. Maka kita sampaikan tadi, antum meyakini bahwa Allah ada. Dan antum meyakini keberadaan Allah tidak sama dengan keberadaan makhluk. Maka tetapkan yang sama. Allah punya wajah dan tidak sama dengan wajah makhluk. Ya. Dan seterusnya. Itu adalah dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kesempurnaan. Ketika kita yakin Allah punya zat, pertanyaannya, zat Allah sempurna tidak? Sempurna. Maha sempurna Allah. Taib. Zat makhluk sempurna tidak? Tidak sempurna. Maka sama, tetapkanlah. Allah punya sifat, sempurna sifat Allah. Makhluk punya sifat yang sama. Sempurna tidak? Tidak sama. Ya, Allah punya sifat hidup. Sempurna tidak kehidupan Allah? Sempurna. Taib. Makhluk punya sifat apa? Hidup. Sempurna tidak? Sempurna. Diawali dengan ketidakadaan, kemudian dihidupkan, kemudian dimatikan, dan seterusnya. Ya, seperti itu kaidah-kaidah dalam masalah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita buka di dalam Al-Quran, dalam hadis dari Nabi SAW, kita akan temukan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan nasnya. Dan Ahlus Sunnah semua mereka meyakini kuncinya tidak menyamakan dengan sifat makhluknya. Ya, adapun kekhawatiran nanti sama, itu semua bisikan syaitan. Ini yang kemudian membuat mereka Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah, mereka enggan untuk menetapkan ya sifat-sifat seluruhnya bagi Allah yang dikabarkan oleh Allah. Kalau ditanya, Asy'ariyah menetapkan sifat bagi Allah? Iya. Berapa sifat? Sebagian menyebutkan 7 sifat. Sebagian menyebutkan 20 sifat. Asy'ariyah mereka menetapkan sifat. Naam, di antaranya wujud, qidam, baqa, yang biasa dinyanyikan, dikasidahkan. Kalau ditanya, ya, wujud, qidam, baqa, sifat bagi Allah. Antum sama tidak dengan makhluk sifatnya Allah dari wujud, qidam, baqa? Tidak sama. Ya kenapa kok hanya 7 yang ditetapkan? Sifat Allah begitu banyak dalam Al-Quran. Ya, ini kaidah di dalam menetapkan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ad-durratul khamisah. Ad-durratul khamisah ashar. Al-iman bi kulli ma akhbara Allah wa rasuluh. Sikap kita sebagai hamba adalah beriman terhadap semua yang telah dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Apapun itu. Baik yang dikhabarkan oleh Allah berkaitan dengan keyakinan dan akidah, atau yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya berkaitan dengan ibadah, atau dengan perkara-perkara yang lainnya halal wal haram,
Maka semua harus kita imani dan kita benarkan. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, "Ma akhbara Allah Ta'ala fi kitabih, atau akhbara Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi sunnatih, wajib alaina al-iman bih." Apa saja yang dikhabarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, atau apa saja yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya, dalam hadisnya, wajib alaina al-iman bih, maka wajib bagi kita untuk mengimani seluruhnya. Wajib bagi kita untuk mengimani seluruhnya. Sawan arafna makna aw lam na'rifu. Baik itu kita tahu maknanya atau kita tidak tahu maknanya. Kita wajib mengimani dan membenarkan. Tahu maknanya atau tidak tahu maknanya. Ya. Liqaulihi ta'ala, termasuk tahu hikmahnya atau tidak tahu hikmahnya. Karena sebagian orang bertanya, apa hikmahnya perintah ini? Kalau tahu perintah hikmahnya, saya akan percaya, saya akan ikuti. Tidak harus kita tahu hikmahnya. Selama itu adalah khabar dari Allah dan Rasulnya sahih datangnya, kita tahu hikmahnya atau tidak tahu hikmahnya, kita tahu faedahnya atau tidak tahu faedahnya, sami'na wa ta'na. Maka kita ya berserah diri dan menerima. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wahai orang yang beriman, wahai orang yang beriman, kata Allah, aminu billahi wa rasulih. Berimanlah, teruslah beriman, bertambahlah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih, dan teruslah beriman, ya, teguhlah dalam keimanan kepada kitab yang telah Allah turunkan kepada Rasulnya. Ya. Wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan terhadap kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Jadi apa saja yang telah Allah kabarkan di dalam kitabnya, maka kita wajib beriman kepadanya. Beriman kepada Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi-Nya, ya, secara tafsil yang ada di dalam Al-Quran, atau beriman terhadap kitab yang diturunkan sebelumnya. Yang diturunkan kepada para Nabi, ada kitab Taurat, kitab Injil, Zabur, ya, Suhuf Musa, ya, Ibrahim. Maka ini wajib diimani secara global bahwa itu adalah kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para anbiya. Tapi beriman kepada Al-Quran, kita beriman bahwa ini adalah kitab yang Allah turunkan kepada Nabi-Nya. Kemudian kita beriman di dalamnya ayat-ayat yang Allah kabarkan, Allah firmankan di dalamnya. Wa qaulih, dan juga firman Allah, ya ayuhan nas, qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum. Wahai manusia. Ayat yang pertama tadi seruan kepada orang yang beriman. Berimanlah. Sudah beriman, dipanggil dengan keimanan, ya. Kemudian diperintahkan oleh Allah untuk terus beriman. Tambah beriman. Nah, ayat yang kedua, ya ayuhan nas. Panggilan untuk seluruh manusia. Ya ayuhan nas. Wahai manusia. Qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum. Telah datang kepadamu seorang rasul yang membawa kebenaran dari Tuhanmu. Fa aminu khairan lakum. Maka berimanlah. Berimanlah kepada siapa? Rasul. Berimanlah kepada kebenaran yang dibawa oleh Rasul. Khairan lakum, maka itu akan lebih baik bagi kalian. Ya. Wa in takfuru. Tapi kalau seandainya engkau kufur kepada Rasul, kufur terhadap kebenaran yang dibawa Rasul, fa inna lillahi ma fis samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Maka sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Semua ini milik Allah, ingat. Yang ada di langit, yang ada di bumi. Wa kana Allahu aliman hakima. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi diperintahkan oleh Allah untuk beriman terhadap apa yang dibawa oleh Rasul dari kebenaran. Beriman kepada Rasul dan terhadap apa yang dibawa oleh Rasul. Wa li'anna khabar Allah Ta'ala sadirun an ilmin tam, fahuwa a'lam bi nafsihi wa bi ghairihi. Karena kabar, berita, ya, yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah kabar yang bersumber dari ilmu yang sempurna. Nah, ini dari Allah. Ya, bahwa a'lam bi nafsihi wa bi ghairi. Maka Allah lebih tahu tentang dirinya dan Allah lebih tahu kepada yang lainnya. Karena Allah yang mengkabarkan, Allah yang menurunkan, Allah yang mewahyukan, maka Allah lebih tahu apa saja yang telah Allah kabarkan. Kama qala Allah Ta'ala, "Qul a antum a'lamu amillah." Katakan, apakah kalian lebih mengetahui ataukah Allah yang lebih tahu?
Kul antum amillah. Siapa yang lebih tahu? Kita sebagai hamba, sebagai makhluk, atau Allah yang lebih tahu? Tentu Allah yang lebih tahu. Walianna khabar Allah Ta'ala asdaqul akhbar. Karena berita yang datang dari Allah itu adalah sebenar-benarnya berita. Tidak ada kedustaan sedikit pun. Tidak ada kebohongan sedikit pun. Ya, berita yang datang dari Allah, baik itu di dalam Al-Quran atau di dalam hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, maka asdaqul akhbar, berita yang paling akurat, berita yang paling benar, asdaq. Ya, kama qala ta'ala, wa man asdaqu minallahi haditha. Siapa yang lebih benar ucapannya? Siapa yang paling benar ucapannya? Tentu Allah tabaraka ta'ala. Ya. Walianna kalam Allah Ta'ala absahal kalam wa ablaghuhu wa abyanuh. Kita kenapa harus beriman kepada Al-Quran? Karena Al-Quran tadi sumbernya adalah dari Allah. Yang kedua, Al-Quran adalah berita yang paling benar. Yang ketiga, karena Al-Quran adalah firman Allah. Dan sefasih-fasihnya ucapan. Ucapan yang paling fasih adalah ucapan Allah. Ucapan yang paling jelas, yang paling gamblang adalah ucapan Allah. Kama qala Allah Ta'ala, وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. Dan tidaklah mereka datang kepadamu, wahai Nabi, membawa syubhat. Tidaklah mereka membawa syubhat, kerancuan. إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ. Kecuali kami datang kepadamu dengan membawa kebenaran. Untuk apa? Untuk membantah syubhat tersebut. Ketika datang orang kafir, orang munafik membawa syubhat kepada Nabi, maka Allah turunkan ayatnya untuk membantah mereka. Menjelaskan kepada mereka, ji'naka bilhaq, kami bawa kebenaran kepadamu. Qala wa ahsana tafsira, dan sebaik-baik penjelasan. Wa qala, dan juga Allah firmankan, Allahu nazzal ahsanal hadithi kitaba mutasyabihan mathani. Kata Allah, Allah yang telah menurunkan sebaik-baik ucapan kitaban di dalam kitab Al-Quran ini. Mutasyabihan mathani. Yang ada kemiripan ayat sebagian dengan sebagian yang lainnya. Baik dari sisi hukumnya, dari sisi kefasihannya, dari sisi segalanya. Yang berulang-ulang. Ya, yang berulang-ulang ayat itu. Ini sebaik-baik hadis ucapan. Qala mutasyabihan yushbihu ba'duhu ba'dan fil kamali wal bayan. Bahwa ayat Al-Quran satu dengan yang lainnya ada kemiripan, ada kesamaan. Dalam bab apa? Dalam kesempurnaan, dalam bagusnya penjelasan dan gamblangnya ucapan. Wa qala ta'ala, nazala bihi ruhul amin. Ruhul amin, siapa? Jibril. Turun. Nazala bihi, dengan membawa apa? Al-Quran. Bihi, yakni bil Quran, dengan membawa Al-Quran. Ala qalbika litakuna minal mundhirin. Datang kepadamu, wahai Nabi. Ya. Untuk apa? Untuk membawa Al-Quran. Diberikan kepada hatimu. Ala qalbik litakuna minal mundhirin. Supaya engkau menjadi orang yang bisa memberi peringatan dengan ayat-ayat Al-Quran. Jibril datang membacakan Al-Quran kepada Nabi. Ya. Kemudian masuk ke dalam hati Nabi. Kemudian menjadi hujah untuk memberikan peringatan kepada umat. Bilisanin arabiyyin mubin. Dengan apa? Dengan lisan bahasa Arab yang jelas. Al-Quran bahasa apa? Bahasa Arab. Bukan bahasa siapa satu lagi itu. Bahasa semut. Apa? Bukan bahasa itu. Nggak ada itu. Al-Quran kata Allah bilisanin arabiyyin mubin. Subhanallah ya. Kaum muslimin, umat Islam tidak semuanya orang Arab. Tidak semua orang Arab. Sahal. Tapi subhanallah, semuanya bisa membaca Al-Quran. Meskipun lisannya bukan lisan Arab. Meskipun dia, maaf, orang Arab biasa dikenal apanya? Mancungnya. Ya enggak? Meskipun kita ini pesek. Tapi urusan ya baca Al-Quran insya Allah sama. Bisa semuanya baca. Ya. Sehingga ulama mengatakan, Al-Arabu laisa nasaban, Al-Arabu lisanan.
dikatakan sebagai orang Arab bukan karena apa? Nasabnya Arab. Tapi dikatakan sebagai orang Arab itu kalau kita bisa bahasa Arab. Oh ya. Jadi disebut Arab, kata para ulama, bukan karena nasab kita. Nasab kita apa? Nasab kita disebut akhwal katanya. Akhwal. Nah, nasab kita bukan Arab. Tetapi dikatakan Arab kalau lisan kita Arab. Bisa baca Quran, bisa berbahasa Arab. Ya, wah kata. Semangat ya. Semangat untuk bisa bahasa Arab. Ya, sedikit-sedikit termasuk adalah untuk memahami Al-Qur'an. Sekarang kita baca Al-Fatihah sehari berapa kali? Puluhan kali. Taib. Kalau disuruh menerjemahkan Al-Fatihah dari basmalah sampai waladhdallin, maka harus bisa satu persatu. Kalau enggak bisa gimana? Wong itu yang dibaca setiap sholatnya. Padahal kalau kita baca kemudian kita paham maknanya, kan nikmat. Ketika kita baca, ya kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Maka kita memuji Allah. Dalam hadis Sahih Muslim, ya, Allah kemudian menjawab pujian kita. Hamidani abdi. Ketika kita membaca, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka kita mengagungkan Allah dengan beribadah, dengan memohon hanya kepada Allah. Jadi apa yang kita baca dalam sholat kita, usahakan ya kita paham. Baik dari surah-surah pendek yang kita baca, kita paham maknanya. Kita paham maknanya. Berkata Syekh rahimahullah, وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُرِيدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَى عِبَادِهِ مِنَ الْوَحْيِ أَنْ يَهْتَدُوا وَلَا يَضِلُّوا. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an adalah sumbernya ya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an berita yang paling benar. Al-Quran, ucapan yang paling fasih dan paling jelas. Kemudian, Al-Quran, Allah turunkan. Lianna Allah Ta'ala yuridu bima unzila ila ibadi, atau anzala ila ibadi, minal wahyi an yahtadu. Allah menurunkan Al-Quran kepada hambanya sebagai wahyu, supaya apa? Hambanya mendapatkan petunjuk. Wala yadhillu, dan tidak tersesat. Supaya hambanya tidak tersesat. Ini menjadi petunjuk. Kama qala ta'ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala. Yuridullahu liyubayyina lakum. Wa yahdiyakum sunanal ladhina min qablikum. Allah ingin. Tuh, berarti sifat bukan tadi. Sifat apa ini? Iradah bagi Allah. Yuridullah. Allah menginginkan. Liyubayyina lakum. Allah ingin menjelaskan kepada kalian. Wa yahdiyakum, dan ingin memberikan petunjuk sunanal ladzina min qablikum. Ini jalan orang-orang sebelum kalian, yaitu jalannya para nabi. Allah menurunkan Al-Qur'an karena Allah ingin menjelaskan kepada kalian, dan Allah ingin memberikan petunjuk kepada kalian terhadap jalan orang-orang sebelum kalian dari para nabi dan rasul. Wa qala, dan juga firman Allah yang lainnya, yubayyinullahu lakum antadhillu. Allah ingin menjelaskan kepada kalian. Apa yang Allah ingin jelaskan? Al-Quran. Yang isinya adalah syariat. Yang isinya adalah ahkam. Hukum-hukum Allah. Antadhillu. Supaya kalian tidak tersesat. Dijelaskan ini yang halal, ini yang haram. Ini yang suci, ini yang najis. Ya kan? Ini yang baik, ini yang buruk. Ini yang akhlak yang baik, ini akhlak yang buruk. Antadillu, supaya kita tidak tersesat. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Wa hakadha khabarun Nabi sallallahu alaihi wasallam sadir an ilmin. Begitu juga hadis-hadis Nabi, berita-berita yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sumbernya adalah dari ilmu. Ilmunya siapa? Ilmunya Nabi. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam a'lamun nas bi rabbih. Karena Nabi adalah orang yang paling tahu tentang Tuhan kita. Nabi paling tahu siapa Allah itu. Wa asma'ihi wa sifati. Nabi yang paling tahu tentang sifat dan nama-nama Allah. Ya. Nama pun ada dua. Ada nama yang khusus bagi Allah.
Dan ada nama yang mustarakah. Nama yang itu bisa mustarakah antara Allah dengan makhluk. Antara Allah dengan makhluk. Apa? Contoh. Allah, nama Allah. Ini adalah nama khusus bagi Allah. Tidak boleh makhluknya punya nama Allah. Paham ya? Taib. Sekarang Al-Malik. Raja. Malik, nama Allah. Ismun min asma'illah. Tapi ismul Malik ini mustarakah. Hamba juga boleh memakai nama Malik. Malik fulan, Raja fulan. Ya, boleh. Tetapi hakikatnya sama atau tidak? Tidak sama. Hakikatnya sama. Kenapa? Allah Malik Yaumiddin. Allah Malikus samawati wal ardh. Allah yang menguasai, merajai seluruh ya, langit dan bumi, alam semua Allah merajai. Tapi kalau Malik fulan, Raja fulan, dia kuasanya seberapa? Sebelumnya apakah dia berkuasa? Tidak. Kekuasaannya apa selamanya? Tidak. Ya. Dan demikian, ini nama. Jadi ada nama yang khusus bagi Allah, khasun billah, ada nama yang mustarakah. Ar-Rahman. Ini nama bagi Allah. Hamba tidak boleh namanya Rahman. Ya. Wahakadha. Nanti ada pembahasannya khusus dengan nama-nama tadi insyaallah. Ini diantara contohnya. Begitu juga dengan tadi sifat. Allah punya sifat wajah. Makhluk punya sifat wajah tidak? Tidak. Tapi sama apa tidak? Tidak sama. Dan begitu. Ya. Kemudian contoh, nama lain lagi. Al-Jabbar. Al-Jabbar. Ulama mengatakan tidak boleh. Hanya khusus bagi Allah. Al-Jabbar. Tapi kalau Abdul Jabbar, boleh. Kenapa? Hamba Al-Jabbar. Tapi kalau nama Al-Jabbar, khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena yang memiliki kebesaran, kesombongan, keagungan, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Wah, kata. Kemudian Nabi SAW adalah orang yang paling tahu tentang Rabbnya. Nabi paling tahu tentang nama dan sifat-sifat Allah. Paling tahu tentang ahkami. Paling tahu tentang hukum-hukum Allah adalah Nabi. Wa khabaruhu asdaqu akhbaril bashar. Berita yang datang dari Nabi adalah berita yang paling benar. Berita manusia yang paling benar adalah beritanya Nabi. Ya, Nabi manusia, tapi ketika Nabi memberitakan, maka berita manusia yang paling benar adalah berita yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kalamuhu afsahu kalamil bashar. Dan ucapan Nabi ya adalah ucapan manusia yang paling fasih. Paling fasih ucapan manusia. Wa qasduhu afdhal maqsudil bashar. Dan tujuan Nabi adalah tujuan yang paling utama, paling mulia dari tujuan-tujuannya manusia. Fahuwa ansahul khalqi lil khalq. Nabi adalah makhluk yang paling semangat memberikan nasihat kepada makhluk yang lainnya. Jadi Nabi adalah orang yang paling semangat memberikan nasihat kepada makhluk. Makanya dalam khutbah Nabi menyebutkan apa? Dalam khutbah setiap Jumat dibacakan. Fa inna khairal hadithi kitabullah atau fa inna khairal huda Muhammad. Sebaik-baik petunjuk atau sebaik-baik ucapan Allah. Sebaik-baik petunjuk nabinya. Ya. Ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad istama'a fi khabarillahi ta'ala wa khabari rasulih sallallahu alaihi wasallam kamal al-ilmi. Maka ya tergabung dalam berita yang datang dari Allah dan berita yang datang dari Rasulullah SAW adalah apa? Kamalul ilmi, kesempurnaan ilmu. Ketika Allah mengkhabarkan, maka sempurna ilmu Allah. Ketika Nabi mengkhabarkan, maka sempurna khabar dari Nabi. Wa kamalus sidqi wa kamalul bayan. Sempurna kejujurannya. Allah sempurna kejujurannya. Nabi sempurna kejujurannya. Sempurna penjelasannya. Nabi pun sempurna penjelasannya. Wa kamalul qasdi wal iradah. Ya. Kamalul qasdi wal iradah. Sempurna keinginannya. Sempurna tujuannya. Sempurna.
Wa hadhihi muqawwimat qabulil khabar. Ini adalah penumpang-penumpang ya supaya kabar itu bisa diterima. Kan jelas. Sekarang lil asaf ya, mohon maaf ya, orang tidak lagi selektif dalam menerima kabar. Ada kabar cepat ya, tanpa harus selektif. Benar apa tidak? Ya, kalaupun benar, layak untuk tidak untuk disebarkan lagi. Ya. Ini urusan duniawi. Maka apalagi dengan urusan berkaitan dengan ibadah, agama dan akhirat. Harus lebih selektif lagi. Tidak semuanya orang membawakan ini hadis Nabi kemudian di-share atau kemudian disampaikan kepada orang lain. Belum tentu kebenarannya. Maka harus di-cross check lagi. Harus diseleksi lagi, benar apa tidak. Ya. Karena ketika sudah kita tahu bahwa yang mengkabarkan adalah Allah dalam Al-Quran, sudah jelas itu. Atau Rasul dalam hadisnya, dan kita tahu sahih hadisnya, oh sudah jelas. Ya, demikian. Wa kadzalika ma thabata bi ittifaqi salafil ummah wa immatiha wajib qabulu. Begitu juga selain Al-Quran dan Sunnah, yang wajib kita imani, kita benarkan tadi, adalah apa yang ditetapkan dan disepakati oleh salaful ummah wa immatuha, disepakati oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya, maka wajib kita untuk menerimanya. Kesepakatan para sahabat, kesepakatan para tabi'in tadi, ini kesepakatan yang harus diterima. Kenapa Nabi mengatakan la tajtami'u ummati 'ala dhalalah? Umatku itu tidak akan pernah sepakat dalam kesesatan. Sekarang ada kesepakatan siapa? Para sahabat dalam sebuah hukum. Ambil, wajib diambil. Kesepakatan para tabi'in tentang sebuah hukum, maka wajib diambil. Kesepakatan para tabi'in, para a'immah, para ulama, kesepakatan, maka wajib diambil. Tidak boleh menyimpang dari kesepakatan, ijma'. Makanya di antara dalil agama yang wajib untuk diterima dan diikuti, sepakat adalah 3. Al-Quran, Sunnah, dan ijma'. Sepakatan. Qiyas ini menurut jumhur. Sebagian ulama ya menolak qiyas. Seperti mazhab Zahiri. Tapi yang 3 ini sudah sepakat. Quran, Sunnah, dan ijma'. Jumhur wal qiyas. Analogi. Ya, dikiaskan. Ini sepakat. Kenapa? Kalau kesesatan pasti ada yang mengingkari. Tapi kalau kebenaran, ini apalagi yang sepakat ada mereka para ulama, para imam, maka wajib diambil. Karena mereka tidak mungkin sepakat dalam kesesatan. Para ulama ya, ulama. Para imam. Qala wa 'amatu hadzal bab, babul asma'i was sifat, mansusun 'alaihi fil kitab wa sunnah muttafaq 'alaihi baina salafil ummah. Maka ya, bab secara umum, bab nama-nama dan sifat Allah itu ada nasnya di dalam Al-Quran dan Sunnah dan disepakati oleh salaful ummah. Bab tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah itu sudah ada nasnya dalam Al-Quran dan Sunnah dan telah disepakati oleh salafu al-ummah. Wa amma ma tanaza'a fihi al-mutaakhirun mimma laysa fil kitab wa sunnah wala 'inda salafil ummah falaysa 'ala ahadin bal laysa li ahadin an yuthbita lafdhah aw yanfiyah li 'adami wurudis sam'i bih. Adapun ma tanaza'a fihi al-mutaakhirun, yang diperselisihkan oleh orang-orang yang datang ya di zaman-zaman terakhir setelah para salaf, setelah para imam meninggal, ya, apa yang mereka perselisihkan itu tidak terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak pula ada riwayat atau ucapan salaful ummah, falaysa ala ahadin bal walaysa li ahadin an yuthbita lafdhah, maka tidak ada kewajiban bagi siapapun untuk menetapkan lafadznya atau menafikan lafadznya li'adami wurudi sam'i bi. Karena apa? Tidak ada dalil sama'. Dalil sama' itu tidak ada dalil wahyu. Walaysa lahu an yaqbala ma'nah au yaruddah. Ya. Dan tidak ada kewajiban untuk menerima makna. Lafadznya tidak ada kewajiban kita ambil. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya. Begitu juga maknanya. Au yaruddah, juga tidak ada kewajiban untuk ditolak. Hatta yu'lamal muradu minhu, sampai kita tahu apa tujuannya. Contoh lafaz apa sebelumnya? Al-jism. Apa jism artinya? Anggota badan. Al-jism, apakah Allah punya jism?
badan, anggota badan ini, jism. Apakah Allah punya jism? Di dalam Al-Quran tidak ada lafaz jism. Di dalam hadis tidak ada lafaz jism. Salaful ummah, para sahabat tabi'in tidak pernah membawakan kata-kata jism bagi Allah. Ya, taib. Apa kita terima? Tidak. Apa kita tolak? Tidak juga. Kemarin kita demikian ya. Tapi apa? Tafsil, perinci. Apa maksudnya antum dengan lafaz jism bagi Allah? Ya. Oh, maksudnya jism bagi Allah itu punya ini, punya semua. Seumpama dikatakan Allah itu punya kepala, kemudian punya rambut, kemudian punya ini, punya ini. Ya, dalilnya mana? Adakah dalilnya itu? Nasnya ada tidak? Tidak ada. Maka kita tolak kalimat jism menurut antum. Taib. Apa maksud antum jism? Oh, maksudnya jism itu maknanya Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya mata. Oh, taib. Kita terima. Kenapa? Karena benar maknanya terdapat dalil pada nas. Tapi hilangkan kata jism. Gunakan lafaz di Al-Quran. Wajah-wajah, yadun, ainun. Ya. Allah punya jari? Naam. Allah punya jari. Dalilnya jelas dalam hadis Nabi. Tapi jangan pakai kata jism. Ya, seperti itu. Hatta yu'lamal muradu minhu. Kita tidak bisa menerimanya secara mutlak, tidak pula kita menolak secara mutlak, tapi kita harus tanya dulu, apa yang antum maksudkan di situ? Fa in kana haqqan wajaba qabulu. Kalau apa yang disampaikan maksud dari jism itu benar seperti tadi, maka kita ambil, tapi menggunakan lafaz-lafaz yang ada pada nasnya. Wa in kana batil wajaba raddu. Tapi kalau ternyata maksud dari jism itu ya adalah dia mengartikan tadi maksudnya ini dan itu, tidak ada dalilnya, maka kita tolak. Kita tolak. Ya, makanya ada mereka punya kata jism, punya kata jihah. Jihah apa kemarin? Arah. Mereka menolak Allah itu tidak berarah. Apa maksud antum jihah? Maksudnya Allah itu tidak di atas. Terus Allah itu di mana-mana. Wah, tertolak antum. Maksud antum jihah ini sudah salah, tolak, nggak bisa. Ya. Taib. Maksud antum jihah apa? Jihah itu maksudnya Allah di atas. Nah, benar, pemanaan itu Allah di atas benar. Tapi jangan pakai kata jihah. Ya, sampaikan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Atau ayat-ayat yang lainnya menunjukkan bahwa Allah itu di mana? Di atas, ya. Wallahu a'lam. Pas. Cukup insyaallah, atau ada yang ditanyakan? Silakan. Ini karena pembahasan sifat ini penting. Jangan sampai kita salah dalam meyakini masalah sifat Allah. Bagaimana kita beribadah kepada Allah sedang kita tidak tahu sifatnya? Bagaimana kita cinta kepada Allah kalau kita tidak tahu sifat Allah? Ya, wah kata seterusnya. Ini tidak didapatkan di kuliah, terutama kuliah-kuliah yang rodok kiri-kiri ya. Kuliah yang rodok kiri-kiri, paling ke kiri beneran. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang singkat bermanfaat. InsyaAllah kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum jazakumullahu khairan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.